balik lagi sama aku, Cican. Yuhu. Oke guys, di video kali ini gue mau sedikit mewawancarai adik gue, Lesti Lestari, yang dimana gue nanti akan mewawancarai seputar masa sekolah dia dari mulai kelas 1 SMK atau dari mulai SD lah, nanti akan saya bahas tuntas, akan saya tanya gitu kan sampai hari ini dia lulus SMK. So jika kalian penasaran video yang seperti apa dan wawancara apa aja yang akan diajukan, saksikan video sampai habis. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, sekarang kita mulai wawancaranya. Seperti biasa, karena kan istilahnya kalian belum tahu nama lengkap adik gue, terus belum tahu juga istilahnya pokoknya gitu kan. Sekarang kita mulai bertanya dari mulai sesi nama. Nama lengkap kamu siapa? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lesti Lestari, adik kedua dari Kak Cican. Iya, kan Umur aku baru 18 tahun. iya, dia baru lulus SMK hari ini. Lesti, kakak kamu itu pengen bertanya nih. Iya. Aku kan istilahnya sekolahnya nggak di sini. Iya. Mungkin kita SMP-nya sama gitu kan, sebagai satu Sukaresmi, tapi ketika kita melanjutkan pendidikan SMK-nya kita berbeda. So apa sih yang bisa menyebabkan kamu bisa masuk SMK Wiradharma, dan dari mana kamu pertama kalinya tahu SMK Wiradharma itu gitu kan? Sebenarnya sih kalau pertama Awal mulanya gitu kan, menjelaskan awal mulanya. oke. Sebenarnya aku tahu SMK Wiradharma Persada itu dari salah satu teman aku, nggak usah disebutin aja ya namanya. Awalnya kan aku itu baru lulus kelas 9 SMP. Nah, lagi cari-cari harus lanjut sekolah kemana ya, antara lanjut ikut ke Kak Cican atau cari ke sekolah lain gitu. Cuman kan waktu itu aku itu sebenarnya sering sakit-sakitan, jadi alasan aku masuk ke SMK Wiradharma Persada itu tempatnya yang terjangkau, dan kalau di SMK Wiradharma Persada sendiri kan bisa pulang ke rumah sendiri, jadi nggak usah mondok juga. Itu sih sebenarnya alasan aku masuk SMK Wiradharma Persada. Jadi mungkin pada intinya dia milih tetap melanjutkan pendidikan SMK-nya di sini itu karena dikarenakan yang pertama yaitu gitu kan masih dekat lah gitu kan, masih Sama orang terjangkau, terus dia itu emang nggak terlalu bisa Jauh. jauh kali gitu ya sama keluarga. Oke. Dan untuk poin kedua nih, apa setelah kamu masuk ke sana gitu kan, mungkin ada pengalaman cerita atau ada cerita yang emang bisa bikin menarik para penonton di sini, siapa tahu ada yang melihatnya orang sini juga yang nantinya bisa melanjutkan sekolah di SMK Wiradharma. Mungkin di sini kamu juga sekalian mau mengajak gitu kan. Apalagi sosok Lesti ini, adek gue ini, dia itu bisa dibilang, bukan bisa bilang lah, dia itu emang angkatan pertama SMK Iya, guys, Wiradharma perintis. Persada. Dia itu perintis gitu kan. Kamu boleh menceritakan dari mulai kamu masuk sampai kamu istilahnya apa namanya kayak di MOS itu ya kalau SMP ya, tapi kalau SMK bukan di MOS ya, MPLS. Kalau sekarang kamu bukan bisa MOS. menceritakannya gitu kan, berbagi pengalaman hidup aja lah ceritanya. Oke. Pas pertama langsung aja ya. Pas pertama aku masuk ke SMK Wiradharma Persada itu rasanya itu beda banget. Soalnya kan kalau waktu SMP kedisiplinan aku itu kurang banget gitu ya. Apalagi buat PBBAB aja aku itu susah banget. Buat ngatur kaki lah atau lencang depan gitu kayak gitu, aku itu susah banget soalnya kedisiplinan aku itu kurang banget. Tapi pas masuk ke SMK Wiradharma Persada itu baru pertama kali aku belajar kedisiplinan yang benar-benar keras banget. Dimana pas waktu pertama masuk itu disambut dengan para menwa gitu, aku lihat kayak gini, oh my god, badannya besar-besar, pokoknya gagah-gagah banget. Pas pertama lihat juga langsung, ini asli aku lihat kayak gini langsung gitu. Resmi mahasiswa kan biasanya maklumin lah kalau di sini apa ya namanya, jauh dari kata pokoknya kayak gitulah. Ya. Nah pas pertama lihat, Oke guys, berarti
istilahnya gitu kan, pada intinya berarti kedisiplinan yang diterapkan oleh SMK Wiradharma Persada itu memang sangat benar-benar gitu kan, membuat anak-anaknya yang istilahnya yang tadinya kurang disiplin bisa lebih disiplin lagi gitu, yang tadinya kurang rajin bisa menjadi rajin. Ya itu sangat bagus banget, dan itu sangat mendidik dan mencetak banget gitu kan. Dan pada akhirnya gitu kan dia itu apa istilahnya kan dia itu kan SMK gitu kan ya, otomatis kan kalian pengen tahu jurusannya apa gitu. Jurusannya apa tuh Kak? Aku sih awalnya pengen ngambilnya itu manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya awalnya, cuman dipikir-pikir lagi kayaknya enggak deh, aku lebih cari lagi yang lain. Nah pas nemu ya udah aku ambil jurusan yang APHP, soalnya agak masuk juga sih sama passion aku. Di APHP juga sebenarnya di sini mengembangkan keminatan ya, jadi kita ngambil jurusan APHP tapi kita juga bisa memasukkan selingan lah gitu ya, memasukkan jadi kita itu bisa memasukkan. Kalau aku sendiri kan passionnya di APHP dan di internet marketing, jadi aku ngambil ekskulnya itu internet marketing, jadi aku suka banget sama internet marketing. Itu bagus sih. banget emang sih, kelihatan banget gitu kan passion dia itu sebenarnya sih emang lebih ke kerajinan kalau menurut aku pribadi gitu kan. Dia itu tipikal orang yang emang menyukai sesuatu pekerjaan yang bisa dibilang kalau menurut aku mah itu teh ulet gitulah, pekerjaan yang bisa dibilang yang harus penuh dengan kesabaran. Nah hobi dia itu di situ gitu kan, dan passionnya dia itu di situ. Dan setelah kamu nih gitu kan istilahnya mengambil jurusan APHP tadi gitu kan, Udah tahu? Mungkin orang lain tahu belum ya APHP itu apa, takutnya kan. Iya jelaskan APHP itu apa, singkatan dari apa gitu. Iya. Sebentar, maaf tadi aku belum jelasin. APHP itu sebenarnya agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi di sini aku juga bisa memasarkan hasil pertanian itu di internet marketing sendiri. Dan dia itu sekarang alhamdulillah dia udah bisa bikin kayak blogger gitu kan ya, pokoknya yang bermasalahannya berurusan dengan internet marketing, insyaallah adik gue bisa dibilang sudah mulai bisa gitu kan, insyaallah, tapi masih sedikit belajar juga gitu kan. Oke, setelah itu pasti kan penasaran teman-teman istilahnya apa sih gitu kan keunggulan SMK Wiradharma itu gitu kan buat Telesti sendiri gitu kan takutnya, karena kan yang saya dengar gitu banyak sekali perbincangan orang-orang bahwa sekolah di SMK Wiradharma itu memerlukan dana yang sangat bisa dibilang menjulang tinggi lah gitu kan. Bahkan ada yang bilang itu mah katanya sekolahan elit gitu. Bagaimana nih menurut tanggapan Telesti sendiri yang sedangkan di sini dia itu berperan sebagai mahasiswa Wiradharma Persada gitu kan. Aku jawab ya pertanyaan ini, sebenarnya sih udah sering banget aku dengar gitu kata orang-orang sekolah di SMK Wiradharma Persada. Pasti kontroversi. Iya, benar gitu kan. Udah banyak banget yang bilang kalau sekolah di SMK Wiradharma Persada itu harus punya inilah itulah atau punya biaya yang sangat besar. Di sini aku jelaskan dan tegaskan bahwa sekolah di SMK Wiradharma Persada, jujur aku nggak pernah mengeluarkan biaya sedikit pun, termasuk dalam hal ujian. Kemarin aja waktu aku ujian pas lulus, asli aku nggak pernah ngeluarin biaya, apalagi karena sekarang kan corona. Tapi sebelum adanya corona juga biayanya itu gratis 100%. Udah gitu pas pertama masuk aku dikasih seragam, inilah itulah. Selain seragam itu juga gratis, guys. Tapi pokoknya nggak tahu nih untuk angkatan selanjutnya. Yang sekarang itu berarti kamu kan angkatan pertama, angkatan kedua kan adik kelas kamu angkatan C. Berarti kalau sekarang ada yang masuk lagi, berarti yang sekarang itu angkatan 4 ya, guys. Benar. Oke, berarti pada intinya di SMK Wiradharma itu ternyata tidak terlalu dituntut mengenai biaya. Yang penting kitanya mau disiplin dan ngikutin semua aturan yang ada di SMK Wiradharma, insya Allah sekolahnya itu akan memfasilitasi. Dan ternyata yang paling bikin aku wow banget, salut banget, apresiasi banget mengenai sekolah SMK Wiradharma ini, yaitu seperti ini guys, yang biasanya kan bukannya saya merendahkan sekolah manapun, bukan, tetapi hampir rata-rata istilahnya kan kalau yang namanya sekolah, kalau misalnya anak didiknya sudah selesai tamat ya udah gitu kan, mereka mau lanjut kemanapun istilahnya silahkan boleh gitu kan, tanpa istilahnya mungkin hanya diarahkan saja gitu kan, tanpa melalui langsung diantarkan ke tempat kerjanya atau gimana. Sedangkan di sini
anak-anaknya itu dicetak benar-benar, dididik benar-benar sehingga mereka sekarang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Yang dimana di sini kuliahnya itu juga didapatkan dari hasil perjuangan guru-gurunya, dan sehingga menyebabkan anak-anak didiknya ini lulus beasiswa. Jadi kuliahnya pun mendapatkan beasiswa. Bayangkan, semua muridnya rata mendapatkan beasiswa. Gak kebayangkan seperti apa, Masya Allah Karim gitu kan. Benar-benar sangat luar biasa gitu kan. Wah, salut banget saya, gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Sehingga kenapa saya membuat konten ini, karena jujur aja ungkapan seorang saya gitu kan, seorang kakak dia gitu kan, yang dimana nanti dia insya Allah akan berangkat melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikannya gitu kan, ke jenjang yang emang lebih tinggi lagi, itu tidak masalah, dan saya di sini sangat mendukung dirinya. Ya walaupun misalnya pendidikan saya cuma sampai SMK, ya mudah-mudahan adik saya bisa lebih dari tinggi dan lebih dari saya, amin ya Allah gitu kan. Dan gini gitu kan, hari ini kamu itu kan lulus gitu kan, terus kamu juga kan memiliki pengalaman yang istilahnya PKL-an gitu kan, yang memang PKL-nya itu juga istilahnya bukan di tempat biasa. Di antaranya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Wiradharma ini, yaitu di antaranya, boleh kamu menyebutkan satu-satu? Ini sih sebenarnya pas PKL itu banyak banget tempat yang nawarin. Jadi bukan kita yang nyari tempat buat PKL-an, yang ada tempat PKL-an mencari siswa dari kita. Soalnya dari Wiradharma Persada ini. Soalnya katanya di SMK Wiradharma Persada ini diterapkan banget gitu ya kedisiplinannya. Jadi orang-orang itu setelah kita PKL-an diminta lagi ke sana. Mungkin karena kita itu teh? Ya mungkin dari segi kedisiplinannya itu mungkin paling utama itu kan akhlaknya gitu kan. Iya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang kita jadikan tempat PKL-an kita dan kita pilih. Jadi kita yang milih ya, bukan tempat PKL-an yang milih kita. Yang pertama itu Bambang kalau nggak salah Bambang Family Dairy, itu pengolahan susu ya. Jadi yogurt, keju, mozzarella, pokoknya banyak banget. Nah, yang kedua itu Bukit Air Resto. Itu letaknya di Bogor. Iya, yang di Bogor. Iya, yang di bukan Babakan Enclek. Itu restorannya itu, restonya itu besar banget. Pokoknya mantep banget lah kalau menurut aku. Nah, yang selanjutnya di Cinangneng itu Sipam. Jadi di situ itu buat yang passionnya itu lebih ke perikanan atau peternakan. Nah, gitu. Iya, betul. Nah, yang keempat itu tempatnya di Ajkasya. Itu aku sendiri sih, soalnya kan itu passionnya di internet marketing. Itu perusahaan yang benar-benar merintis dari nol sampai sekarang ini jadi besar banget gitu, sampai pakaiannya juga itu sampai ke luar negeri pengirimannya. Jadi menurut aku perusahaan-perusahaan ini sangat besar lah. Jadi pada intinya mah guys, di sini gue hanya apresiasi saja gitu kan, memberikan support semangat yang tinggi buat adik saya ini, yang dimana sekarang saya bersyukur banget gitu kan, dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yang dimana jenjang pendidikannya ini beasiswa gitu kan, tanpa biaya. Dan yang biasanya istilahnya orang-orang daftar itu harus mengadakan bayar, harus ada administrasi ini itu gitu kan, ini real beneran 100%. Saya juga sedikit gak percaya karena pengalaman saya pribadi gitu kan, istilahnya nggak sampai seperti itu gitu kan. So oke, Lesti, jadi gimana nih perasaan kamu setelah hari ini kamu itu kan menerima kelulusan? Nah, bagaimana perasaan kamu setelah lulus di SMK Wiradharma tersebut, dan sekarang kamu mendapatkan suatu kesempatan yang luar biasa, yaitu untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Sejujurnya sih pas pertama awal lulus bahagia banget gitu, senang banget. Cuman ada sedikit kesedihan juga tersendiri, soalnya
lulus dengan cara yang berbeda gitu dari angkatan-angkatan sebelumnya. Iya betul. Aku lulus dengan cara yang benar-benar berbeda banget dari Iya, orang-orang. mungkin karena pandemik ya. Iya, soalnya pandemi corona ini benar-benar membuat aku jadi agak sedikit, ya ampun, kok lulus begini sih, nggak ada ujian, nggak ada itu. Tapi saya juga bersyukur banget gitu bisa lulus dari SMK Wiradharma Harusnya Persada. senang ya, istilahnya kita bisa lulus tanpa melewati ujian. Harusnya senang itu, nggak apa-apa, segala sesuatunya kita ambil hikmahnya. Iya Di sih. balik sesuatu yang terjadi pasti ada keberkahan yang Iya. tersembunyi. Selain itu juga bahagianya iya ada, soalnya kan Pasti itu. iya pas lulus pasti langsung insya Allah berangkat gitu kuliah. Jadi alhamdulillah banget juga kan dapat beasiswa setelah lulus, nggak usah nganggur juga, jadi langsung pergi, bisa pergi langsung kuliah gitu. Lalu kalau misalnya mengenai hal itu mungkin udah cukup lumayan banyak juga ya penjelasannya. Istilahnya sudah mulai apa ya, bisa dibilang sudah sangat memuaskan sekali dan sudah dapat dipahami oleh para penonton gitu kan. Nah yang jadi ini terakhirnya, pertanyaan saya terakhir ya seperti ini. Apa kesan kamu, bagaimana kesan kamu selama kamu sekolah di SMK Wiradharma Persada itu? Untuk kesannya, aku bersyukur banget bisa dipertemukan atau bisa sekolah di SMK Wiradharma Persada. Bahagia banget punya teman-teman Wow, yang mantap banget kocak-kocak, yang bikin geli perut, dan bersyukur banget bisa bertemu dengan maksudnya ya pengajar yang benar-benar Luar biasa gitu luar ya biasa mungkin ya. pokoknya buat aku, dan pokoknya luar biasa banget SMK Wiradharma Persada. Mantap banget ya. Nah untuk yang terakhir nih, pesan kamu nih buat mereka yang nanti mau melanjutkan pendidikannya di tempat apa yang pernah kamu singgahi juga, gimana nih? Ayo ajak mereka. Oke. Untuk pesannya nih. Untuk pesannya, semoga SMK Wiradharma Persada semakin berjaya, Amin. semakin Harapan terbesar. berkualitas, Amin. dan murid-muridnya semakin baik-baik ke depannya. Iya betul. Pokoknya Makin banyak lagi mungkin makin ya, luar ya. biasa aja untuk SMK Wiradharma Persada, Pokoknya dan selalu ya jaya. semoga guru-gurunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun untuk para lulusan-lulusannya. Ya. Semoga kalian semua Semakin menjadi sukses. orang yang sukses berguna Amin. buat nusa bangsa dan agama. Ya. Oke guys, mungkin videonya dicukupkan dulu sampai sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu kan. Seperti biasa sebelum ditutup jangan lupa buat Like. kalian semua untuk Like, comment, share, and subscribe. Oke. Buat kalian juga yang mau tanya-tanya lokasi SMK Wiradharma Persada bisa komen di bawah ini, oke? Kasih. Bye. Bye.